Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat bergabung di doa pagi kita di PBS Ministry. Kita pagi hari ini mau berdoa, memuji Tuhan, dan kita mau masuk dalam sharing firman dan berdiskusi. Sebelumnya kita satukan hati, kita tenangkan hati kita dan segala sesuatu untuk kita masuk dalam ibadah PBS Ministry. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini, satu hari lagi Tuhan beri kesempatan kami untuk datang di hadirat-Mu bersekutu bersama saudara seiman kami, saudara yang kami kasihi di PBS Ministry. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelumnya kami mau minta ampun, tahirkan, kuduskan setiap pribadi lepas pribadi, juga hamba-hambamu yang mau melayani pada pagi hari ini, biar semuanya kami Engkau dapati kudus dan berkenan di hadirat-Mu yang kudus Bapa. Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami, sikap, kata, hati, pikiran, bahkan gerak perasaan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat pertolongan, penyertaan, kasih karunia-Mu sampai pada pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami masuk dalam pujian penyembahan dan sharing firman dan diskusi, berkati hamba-Mu ini, dan berkati juga Pastor Kemal yang akan membawa kami masuk dalam pujian penyembahan, Ibu Ira Leni Lokulalan Mapa, juga Pastor Kemal nanti akan men-sharingkan firman Tuhan. Kau pakai semua hamba-hambamu ini Tuhan, dengan talenta yang Tuhan berikan, hikmat, rahmat, marifat dari surga yang maha tinggi. Tutup bungkus juga jaringan, internet, wifi, device, apapun yang kami pakai. Biar semuanya dari awal, pertengahan, sampai akhirnya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, firman diberitakan, jiwa-jiwa dimenangkan. Dan setiap yang mendengar, merenungkannya, dan oleh kekuatan, kemampuan, dari pertolongan Roh Kudus dijadikan pelaku firman di akhir dari akhir zaman ini. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat, pujian, syukur, kemurahan, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur dan memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang
selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Baik, kita akan masuk pada ujian berikutnya. Sebentar ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera.
Baik, kita akan masuk pada beritaan firman Tuhan. Kami persilakan Pastor Kemal untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu kita masih masuk kepada Matius, khotbah di bukit, di mana Tuhan Yesus berkhotbah bagaimana bukan hanya kepada banyak orang yang diberkati dengan khotbah Tuhan Yesus di bukit, yaitu dari Matius 5 sampai Matius 7 ya. Tapi di sini kita akan belajar lebih lagi. Kemarin kita udah membahas part 1, part 2, part 3, part 4. Kita masuk di poin kelima di sini, yaitu bagaimana berbahagialah untuk orang. Sebelum kita berdoa, saya mau baca dulu ayat firman Tuhan yang akan kita bahas, yaitu berbahagialah Matius 5 ayat 7. Ya, kemarin kita udah bahas, minggu lalu kita udah bahas Matius 5 ayat 6. Hari ini kita bahas Matius 5 ayat 7, yaitu berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur kami boleh ada di tempat ini, karena kami percaya ini adalah karena anugerah-Mu kepada kami yang Engkau berikan buat masing-masing kami di tempat ini, Tuhan. Kami percaya Engkau hadirat-Mu hadir di tempat ini ketika kami mau datang mencari-Mu, Tuhan. Kami akan membahas sedikit firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 7. Biarlah Engkau memberikan kami iluminasi, pencerahan, ada kemampuan untuk kami boleh menghayati firman-Mu, bukan hanya sampai dalam penghayatan kami, tetapi kami melakukan apa yang Engkau firmankan kepada kami melalui doa di bukit. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau mempersiapkan kami, catatan-catatan kami, Alkitab kami, supaya kami bisa dengan baik belajar akan firman Tuhan dari Bible Study, Pray and Bible Study pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua, selamat pagi. Ya, hari ini kita akan membahas sedikit bahagia untuk yang murah hati. Ya, bagaimana kita belajar, bagaimana kita harus menjadi orang yang murah hati. Kalau tidak salah, saya ada kasih kirim slide melalui Ibu Ira, slide. Oke. Maaf, saya baru kirim hari ini. Tadi agak terlambat dalam penjemputan. Ya, bagaimana kita belajar eh, murah hati dalam TB2, berbahagialah orang yang TB2 berbelas kasihan. Ya, kalau dalam kitab TB yang kita punyai sekarang adalah mereka berbahagialah orang yang murah hati. Ya, nggak ada bedanya, cuman nggak terlalu banyak ya, karena mereka akan beroleh kemurahan, ada memperoleh belas kasihan. Ya. Orang yang murah hati akan memperoleh belas kasihan. Sebelum kita akan bahas firman Tuhan hari ini, saya akan ada satu komentari dari seseorang, dikatakan bilang di situ dikatakan berbahagialah orang yang murah hati. Ini paradoks penilaiannya dengan apa yang manusia pikirkan gitu. Apa yang kita pikirkan atau dunia pikirkan ya. Di situ kalau dunia pikirkan penilaiannya, kalau dunia pikirkan orang yang berbahagia tidak peduli atas kesusahan orang lain. Orang berbahagia itu ya kita memikirkan diri kita sendiri, tidak mencari kesenangan untuk diri sendiri. Itu orang murah hati gitu. Dia cuma fokusnya kepada dirinya sendiri gitu. Tetapi orang yang murah hati di sini, kalau dalam bahasa LAI di situ dituliskan dengan kata, Lembaga Alkitab Indonesia tulis bahwa murah hati, menggunakan kata murah hati sebenarnya apa ya?
mungkin lebih lebih tepat dengan TB2 bagaimana kita berbelas kasihan, berbelas kasih gitu. Bagaimana kita berbelas kasih kepada orang-orang yang mau membutuhkan, orang-orang yang kesulitan ya. Dalam bahasa asli lebih tepat mengacu pada apa? Mengacu pada bersimpati ya, bersimpati ya. Bagaimana kita bersimpati? Bersimpati artinya apa? Kita bersimpati terhadap orang lain akan sangat berbahagia karena Tuhan akan bersimpati kepada kita. Ya, itu yang kita kita belajar ya hari ini. Bagaimana kita bersimpati, melihat bagaimana kita melihat keagungan seseorang diukur bukan karena pengetahuan dia lebih hebat ya, lebih hebat atau berukur seperti seorang ilmuwan mempunyai banyak sekali pengetahuan menjadikan orang itu sangat diagungkan, sangat dimasyurkan. Ya, dengan orang pintar, ya tentu enggak ya. Itu sesuatu, tetapi hanya menjadi pintar saja, tetapi tidak menjadi orang yang diagungkan ya. Orang yang apa ya, mempunyai sifat agung itu sifat yang mulia ya, sifat yang hebat, kokoh, kuat, pintar juga, termasuk pintar juga ya. Jadi banyak orang hanya pintar, banyak orang pintar, tetapi seseorang yang agung itu nggak bisa dihitung, nggak terlalu banyak. Bagaimana kita mau pintar? Paling gampang yaitu bagaimana kita harus sekolah tinggi-tinggi gitu. Dalam buku buku yang saya bahas hari ini kita belajar dari khotbah di bukit ini. Ya. Jadi komunitas. Jadi di sini bagaimana komunitas. Kalau kita mau pintar, kita ya baca buku banyak-banyak, kita sekolah tinggi-tinggi, kita mendapat ijazah dari setiap sekolah yang kita masuki, ya. Tetapi itu tidak menjamin kita menjadi orang yang beres di hadapan Tuhan, ya. Orang yang diagungkan, orang yang dimuliakan, ya. Paling banyak dosa dilakukan oleh orang-orang yang pintar seperti ini, ya. Pandangan saya seperti pemimpin atau pemimpin yang terbaik, yang sempurna, tidak tidak sempurna, pemimpin yang terbaik atau yang sebenarnya tidak pernah jujur memaparkan kebenaran hanyalah kepada contoh, yang contoh itu adalah Yesus ya. Sulit untuk kita mencari orang-orang seperti teladan Yesus yang seperti yang kita tahu saat ini ya. Dan dia orang yang kalau kita bisa belajar lebih jauh, dia adalah seorang raja dari pencipta segala-galanya, tetapi dia mau apa ya? Dia mau merendahkan diri, dia mau mati juga untuk menebus dosa kita. Dia mau disalibkan ya. Dia menjadi teladan buat kita orang-orang percaya sehingga banyak orang memilih jalan untuk melakukan kebenaran sama seperti yang Yesus lakukan, juga banyak yang mengalami kesengsaraan ya. Makanya kita sebagai murid-murid Yesus, bagaimana kita hidup seperti apa yang Yesus lakukan gitu. Apa teladan kita mengarah kepada Yesus ya. Slide selanjutnya ya. Teladan teladan Yesus menjadi contoh bagi kita menghidupi kehidupan ini dengan sungguh-sungguh, ada di slide itu ya. Bagaimana kita menghidupi slide keempat, teladan sebelumnya. Sebelumnya. Nah, ini tuh. Menjadi contoh bagi kita, menjadi contoh bagi kita itu menghidupi dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kita harus rendah hati dan bersimpati, murah hati, berbelas kasih kepada orang lain. Itu yang kita belajar hari ini, ya. Bagaimana kita menjadi seperti Kristus. Sebenarnya sulit ya. Kita mau jadi seperti Kristus itu sulit, tapi seenggak-enggaknya apa yang dia lakukan kita lakukan, ya.
Amin, saudara. Selanjutnya, slide selanjutnya, arti simpati, simpati di sini, karena ini kata ini lebih tepat dalam dalam apa? Bagaimana kita harus murah hati. Berasal dari kata dua kata, yaitu sim sama patos. Memiliki patos, memiliki patos, sim itu memiliki yang sama, yaitu emosi, perasaan. Arti sim patos itu artinya kita semua seperasaan, seperasaan. Rasa senang bersama ketika kita ada orang yang menderita, kita sama-sama menderita, kita sama-sama berempati, bersimpati ya. Ada saudara kita, adiknya yang ini kita sama-sama, kita mengalami juga, kita ikut bersama-sama bersimpati ya. Ini perasaan melihat sakit. Tadi kan kita mendoakan orang-orang yang sakit ya, kita bersimpati bagaimana kita merasakan bagaimana mereka yang menderita juga ikut menderita, melihat mereka menderita ya. Kita ikut bersama-sama, bukan artinya kita harus menderita, enggak, kita merasakan penderitaannya ya. Dalam Alkitab, dalam kitab Injil ini banyak banyak dikatakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu lebih dari 10 kali Yesus menaruh apa belas kasih kepada mereka yang miskin, yang sakit, yang mengalami kemalangan, bahkan yang apa? Ada yang sampai meninggal, mati, sudah mati gitu. Tetapi ada banyak mujizat-mujizat yang Yesus berikan kepada mereka semua. Ya, slide selanjutnya bahwa inilah sifat ilahi, yaitu rendah hati, bersimpati, rela apa? Mengorbankan diri demi apa? Mengasihi mereka yang membutuhkan Kristus. Ya, di situ demikian Yesus rela turun lahir ke dunia di kandang domba. Itu adalah satu bentuk apa? Kerendahan hati ya, pengorbanan untuk apa? Untuk mereka yang apa? Membutuhkan, mengasihi dia. Untuk kita semua, untuk saudara dan saya. Simpati ini adalah merupakan orang yang berbahagia, orang yang bersimpati, orang yang berbelas kasih. Itu seseorang, kalau Alkitab bilang, merupakan seorang yang berbahagia karena apa? Tuhan ya, Tuhan yang akan bermurah hati kepada kita. Di sini kan di situ akan memperoleh kemurahan, bukan murahan ya. Kemurahan. Kemurahan apa? Tuhan akan bermurah hati. Ada satu komentar yang ketika saya baca dia bilang orang yang murah hati ya, Tuhan akan mempersiapkan kasih karunia buat mereka gitu. Ada kasih karunia yang akan diberikan untuk orang-orang yang bermurah hati. Itu yang disimpan oleh Tuhan untuk mereka diberikan kepada orang-orang yang murah hati. Orang-orang yang bersimpati kepada orang lain. Ya. Memang firman Tuhan hari ini slide selanjutnya, kemurahan hati adalah sifat dari ilahi. Ya, bukan bukan bawaan, oh kita murah hati ketika kita lahir kita murah hati. Enggak gitu. Kita murah hati karena Tuhan kita murah hati. Ya, murah hati karena kita bersimpati kepada orang, khususnya ada sekarang sih kalau kita ke orang-orang meninggal, bagaimana kita berbelasungkawa, kita berapa ya, kita ikut merasakan mereka punya ditinggal orang yang terkasih ya. Itu adalah satu simpati kita kepada mereka ya. Jadi di sini Tuhan menciptakan, mengapa manusia dapat bermurah hati kepada orang lain? Karena manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Kembali lagi seperti yang sebelum-sebelumnya yang kita bahas. Kita ini diciptakan supaya kalau sebelumnya di ayat 6 lapar akan kebenaran akan dipuaskan. Yang bisa memberikan kepuasan yaitu hanya Tuhan. Ada satu sisi ketika kita kita lapar dan haus kita akan dipuaskan. Ada satu sisi yang nggak bisa dipuaskan oleh dunia, yaitu hanya oleh Tuhan. Demikian juga di sini kita adalah gambar dan peta teladan Allah ya. Teladan Allah yang tidak dapat teladan ini kita diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Peta dan teladan Allah tidak terdapat di dalam binatang. Bagi binatang ya. Jadi bagaimana kita bermurah hati kepada orang ini
Karena apa ya? Karena Allah yang kita, Yesus yang kita kita sembah, kita hormati, yang kita teladani, dia sudah memberikan contoh kepada kita, berikan contoh kepada saudara dan saya, ya. Ada kepuas di sini, kehormatan, kemuliaan manusia dihasilkan dari sifat-sifat ilahi dari Tuhan, ya. Jadi kalau umpamanya kita lihat, jika Allah itu suci, maka manusia rindu akan kesucian, ya. Ini contoh-contoh yang Tuhan berikan kepada kita. Jika Allah itu adil dan benar, ya, maka manusia harus menjalankan hidup yang adil dan benar, karena Allah memberikan contoh yang baik buat kita. Allah itu penuh cinta dan kasih, ya. Demikian juga manusia, saudara dan saya, ya, harus nyatakan cinta dan kasih kita kepada siapa? Kepada orang-orang di sekitar kita. Jika Allah itu satu kebajik, Allah itu merupakan kebajikan, Allah itu care sama kita, maka haruslah kita melakukan kebajikan kepada orang lain. Ya, ini sesuatu apa ya? Sesuatu contoh yang Allah berikan, Kristus berikan, bahwa apa yang Tuhan lakukan kepada kita, kepada orang-orang di sekitar eh, Yesus, kita harus lakukan juga. Jika Allah itu murah hati, ya, jika Allah itu simpati, berbelas kasihan seperti ayat ini, maka kita harus berbelas kasih terhadap sesama kita, ya. Terutama keluarga yang dekat kita, terutama orang sekitar kita, ya. Juga di ring satu, ring dua di sekitar kita. Jadi apa ya? eh, eh, Gambar dan teladan Kristus itu harus terpancar dalam kehidupan saudara dan saya. Yesus yang kita kenal bukan hanya bersimpati, berbelas, tetapi Yesus yang kenal berkuasa untuk menyelesaikan semua kesulitan. Dia bukan hanya, oh ya, simpati, berbelas kasih, tetapi dia bisa menyelesaikan semua kesulitan. Dia melakukan segala sesuatu. Ya, buat apa? Buat manusia dalam kehidupan kita. Karena dia tahu dan dia mengerti setiap penderitaan saudara dan saya. Setiap dari kita dia tahu. Setiap permasalahan Bu Fani, permasalahan saya terutama Tirsa, ya, Mami Tina, ya, Weni, Ira, semua dari kita. Semua yang ada di YouTube ini juga, Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Ya, Dia mengetahui segala sesuatu. Dia omniscience, dia mengetahui. Dia omnipresent, dia ada di dia ada dimanapun kita berada. Amin, saudara. Jadi itu simpati itu eh, kita lakukan karena Tuhan bersimpati juga kepada kita. Jadi apa yang Tuhan pernah lakukan buat saudara dan saya, kita ekspresikan kepada orang lain. Ini memang nggak gampang gitu. Bertentangan sama dunia yang dunia ajarkan, ya. Yang dunia ajarkan ya udah lu aja gitu kita. Tetapi yang Tuhan ajarkan ya kita mesti memancarkan kasih kita itu, ya. Belas kasih itu kita harus pancarkan. Bersimpati itu kita harus pancarkan, ya. Slide selanjutnya, semakin kita mempraktekkan kemurahan hati kepada sesama, maka, ya, semakin kita memperhatikan kemurahan hati kepada sesama, maka kita akan semakin serupa dengan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan dan cinta kasih, ya. Mazmur 103 ayat 4, 103 ayat 4, di situ, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih dan rahmat Tuhan buat saudara dan saya. Jadi memang satu ayat ini memang jadi ayat yang luar biasa, bagaimana kita harus bermurah, kita berbahagia. Orang yang murah hati merupakan berbahagia. Tuhan ini penilaian Tuhan, bukan penilaian manusia. Banyak orang, itu orang kerajinan amat, ya, gitu. Kadang-kadang ya kayak gitu. Tetapi sebetulnya bukan hanya Tuhan yang menilai, tetapi
dunia tidak menilai itu, dunia tidak menilai ini percuma gitu. Tapi orang-orang yang percaya, orang-orang yang seperti kita, orang-orang yang sebagai murid Tuhan, kita akan mengapresiasi mereka-mereka yang bersimpati kepada orang lain. Berkenaan dengan simpati, banyak pengalaman kita. Ketika kita simpati, bagaimana kita menilai? Ya, pengalaman kita, bagaimana kita menilai, bagaimana ketika ada orang bersedih, kita juga sedih gitu. Orang sedih, kita juga sedih. Kita merasakan. Ketika kita ke rumah duka, kita merasakan suasana sedih ditinggal. Ya, tetapi itu adalah merupakan satu yang sementara. Ketika kita tahu dia sudah diselamatkan, apalagi kita tahu ini orang yang kita kenal, maka kita akan bersedih kalau kita tahu orang-orang itu yang belum menerima Tuhan atau tidak tidak apa ya, tidak mau percaya kepada Yesus. Ya, jadi itu yang kita kita banyak ya, banyak contoh-contoh kalau kita bagaimana kita mengapresiasi, maksudnya merefleksikan kesedihan sehingga orang bersedih gitu. Ya, Roma 12 ayat 15 nggak ada di sini. Roma 12, bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang-orang yang menangis gitu. Ketika orang bersukacita, kita semua everybody happy, ya. Tetapi ketika ada saudara kita yang mengalami kedukaan atau mengalami hal-hal yang 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 itu ya, kita harus sebagai kelompok, sebagai tim atau sebagai kita harus bersimpati, kita berempati, melakukan apa yang perlu kita lakukan. Ya. Jangan kita diam aja, ya udah itu urusannya dia, enggak gitu. Karena apa? Ketika dia senang pasti kita senang. Ketika dia sedih, Alkitab Roma 12 jelas katakan bersukacitalah orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Ya, kita bersedih ketika ada saudara kita yang masih sudah tadi saya dengar ya, ada saudara ya kita bagian kita kalau kita nggak bisa ke sana ya kita doakan aja. Makanya kita punya pendoa yang luar biasa, Bu Fani, Weni, siapa lagi Tirsa, pendoa-pendoa yang luar biasa. Mendoakan orang-orang yang kesulitan. Itu adalah bentuk apa? Bentuk kemurahan hati kita sebagai sebagai orang-orang percaya, ya. Sebagai makanya di sini berbahagialah orang yang murah hati karena Tuhan yang menilai, bukan kita. Orang ngapain sih gitu. Ya biar aja itu urusan dia, bukan itu gitu. Itu merupakan bagian dari kita karena apa? Tuhan ajarkan kepada kita hari ini kita bermurah hati kepada orang yang bermurah hati. Bermurah hati, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka beroleh kemurahan dari Tuhan. Ya. Slide selanjutnya, orang yang murah hati adalah orang yang berbahagia. Kembali lagi, sama paradoks ya. Sebab orang yang murah hati biasanya tidak dianggap sebagai orang yang sangat bijak. Juga tidak mungkin bisa menjadi kaya, namun Kristus menjemputkan mereka murah hati. Seperti yang saya sudah bilang. Ya. Itu sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Apa Kristus menyebutkan mereka berbahagia. Ketika Yesus bilang berbahagia, maka orang itu benar-benar berbahagia. Mereka adalah orang-orang yang bermurah hati. Orang yang berbahagia, orang yang bermurah hati, yang saleh, dermawan, menaruh belas kasihan, bersimpati kepada orang, menolong, membantu orang lain yang apa? Ditimpa kemalangan, ya. Itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Untuk kita apa? Kita belajar bagaimana Yesus bermurah hati kepada saudara dan saya. Ya. Untuk menjadi orang benar-benar murah hati, seorang tidak perlu memiliki kekayaan berlimpah. Untuk menjadi murah hati, nggak perlu lo harus kaya supaya kita bisa memberikan, nggak. Ya. Mereka karena yang diterima Allah adalah hati yang bersedia memberi. Hati kita minimal kita mendoakan dia. Hati kita bersimpati, berempati, dan kita akan melihat Tuhan akan memberkati orang-orang yang demikian. Kita punya hati aja. Ya. Tuhan, kita berdoa, Tuhan, saya mau bantu tapi saya nggak punya. Biarlah Tuhan memberkati gitu. Berkati supaya saya bisa memberkati. Saya merupakan
perpanjangan tangan dari Tuhan. Kita sering ya sebagai orang percaya kita bilang, saya mau berkati tapi nggak bisa nih Tuhan. Makanya dia bilang, murah hati tidak perlu memiliki kekayaan yang berlimpah. Ya, Firman tidak cukup bagi kita untuk hanya menanggung penderitaan sendiri dengan sabar, tidak cukup bagi kita untuk hanya menanggung, tetapi lebih dari itu kita juga sebagai orang Kristen yang penuh simpati harus turut mengambil bagian dari penderitaan saudara-saudara kita. Rasa belas harus diperlihatkan. Jangan di dalam hati aja. Oh ya, saya kesian. Beberapa saat yang lalu saya bilang, ih, ini orang kesian ya. Si Weni langsung di jalan. Ini bilang, kalau kita mau kasih, kasih aja gitu. Kita mau kasih, kasih aja. Ya udah kita kasih aja gitu. Jadi harus diperlihatkan ya. Berbelas kasih kepada mereka. Kalau mereka mau bohongi atau mereka itu urusannya mereka. Ya. Slide selanjutnya orang Samaria, contoh ya bagaimana orang Samaria ini, orang Samaria berkaitan dengan murah hati. Kita tahu ya cerita ini, bagaimana ada orang Samaria yang murah hati. Ya, ada seorang anak ya, kita ada anak yang seorang anak yang orang-orang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia di tengah jalan dirampok habis-habisan. Dia bukan orang Samaria, dia malah orang orang Yahudi, orang Israel. Kemudian dipukul hampir setengah mati, keadaan luka parah ya, kita tahu ceritanya ya. Mengharapkan ada orang yang melintas mengharapkan orang-orang yang menolong. Pertolongan tuh, pertolongan orang-orang itu diharapkan oleh orang tersebut gitu. Tetapi apa ya? Lalu datanglah seorang imam besar, di situ dikatakan ada imam besar yang datang. Ya. Imam itu dia orang itu terbaring di sana lalu ya ia berlalu saja tidak menolong. Dia lewat aja nggak menolong apa-apa gitu. Ya, imam besar yang harusnya menjadi contoh ya. Tidak lama kemudian lewatlah seorang Lewi. Ya, di situ ada saya di lalu datanglah seorang imam ya. Kemudian datanglah seorang Lewi di situ. Lewi, ia melihat orang yang terluka, ia melihat keadaan sekitarnya. Kemudian orang Lewi itu pun berlalu pergi. Oh iya, orang Lewi ya. Orang Lewi, orang-orang yang biasa di bait Allah. Siapakah imam? Imam mewakili apa? Hamba-hamba Tuhan. Imam. Ya, siapakah orang Lewi? Orang Lewi itu mewakili penatua, orang-orang gereja yang tiap hari nggak pernah absen di gereja ya. Dia ada di komunitas ya, komunitas yang ibadah setiap hari mungkin ya. Orang-orang seperti mewakili penatua ya. Karena karena ditinggal oleh imam dan orang Lewi itu, orang yang luka itu menjadi sangat kecewa. Kita tahu pasti ya ketika dia, oh ini ada imam nih, kebetulan dia, mungkin dia akan tolong. Enggak ditolong. Oh ini ada orang Lewi yang biasa di bait Allah yang saya sering dia, enggak ditolong dengan darah yang terus mengalir merintih. Siapakah orang yang bisa menolong? Ya. Slide selanjutnya di situ dikatakan sebagai informasi ada seorang orang Lewi, ya. Slide selanjutnya, Ra. Bahwa di situ dikatakan ada orang Lewi di situ ya. Orang Lewi orang Samaria, sorry. Orang Samaria, orang sana dianggap musuh orang Yahudi ya. Orang Samaria itu musuh orang Yahudi. Mereka dianggap kafir, bukan bagian dari bangsa Yahudi. Orang-orang yang merupakan apa ya, musuh lah ya. Namun sebaliknya orang Samaria tidak peduli orang yang terluka dari suku mana, ras mana, agama apa, dia orang Yahudi atau orang Samaria, nggak peduli. Asal dia sesama manusia, dia harus tolong. Dia rasa simpati, dia ada rasa apa ya, di rasa murah hatinya tergugah ketika dia melihat orang ya, orang-orang yang terluka ini. Kalau kita mundur di atas ya bagaimana orang Lewi mungkin dia bilang oh ini ada ibadah nih atau imam nih ntar lagi saya ikut ibadah saya sibuk nih. Orang Lewi juga begitu, oh iya nanti saya harus mengurus dia macam-macam, punya urusan sendiri-sendiri gitu. Jadi dia nggak bisa bantu orang ini gitu. Sebaliknya ya, orang Lewi hatinya tergerak oleh belas kasihan, rasa simpati, rasa sayang dia kepada orang ini sesama manusia.
Orang Samaria itu tidak berhenti untuk mengeluarkan minyak. Ini berhenti untuk mengeluarkan, dia keluarkan minyak dari kantong, dia mengoleskan. Kita lihat kan, kita tahu dia membalut lukanya orang itu, lalu dia mengangkut orang itu tersebut di atas keledainya, dibawanya orang itu ke tempat penginapan. Kita tahu ceritanya ya. Katanya kepada dia bilang sama orang yang punya, tolong rawatlah teman saya ini, padahal teman aja bukan gitu, karena ada rasa simpati yang dia 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 berikan kepada, berikan tempat berteduh, di- dia berikan makan, berilah tempat teduh dan makanan kepadanya, dan sekarang dikatakan saya mau pergi berdagang dulu. Jadi dia dia sama seperti orang yang sibuk juga gitu, orang yang sibuk tetapi menyediakan waktu, ya. Orang yang sibuk sama seperti imam, sama seperti orang Lewi itu, tapi dia punya waktu karena ada apa? Ada belas kasihan kepada orang. Inilah artinya, bukan orang sama itu bukanlah orang yang tidak memiliki kesibukan. Ia juga memiliki usaha. Ia sama dengan orang. Ya. Jadi di sini apakah kita mempunyai hati atau tidak? Apakah ada kemurahan hati apa tidak? Ya, dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita itu menjadi bagian dalam hidup. Jadi bilang, oh ya maaf saya sibuk lah. Itu bukan satu alasan ya. Slide selanjutnya di situ sekali. Sekali keagungan seorang itu tidak tergantung, ya. Keagungan seorang itu tidak tergantung dari seberapa banyak harta, ya. Seberapa pintar dia, ya. Keagungan seorang diukur dari apa? Dari seberapa besar perhatiannya, simpatinya, murah hatinya kepada orang lain, belas kasihan diberikan kepada orang. Orang yang penuh dengan kemurahan hati, hidup bukan untuk dirinya sendiri. Hidupnya ini memperhatikan sekelilingnya, yaitu bermurah hati kepada kepada orang lain. Itu itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Next slide, bahwa Ayub 6 ayat 14, di situ ada dua ayat. Siapa yang menahan kasih sayang terhadap sesamanya melalaikan takut akan yang maha kuasa, dan belas kasih harus dikenakan. Kolose 3 ayat 12 di situ dikatakan, kenakanlah, dia bilang. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Kita sebagai orang-orang pilihan itu yang dikuduskan, bukan karena kita kudus, tapi Tuhan yang menguduskan kita, yang dikasihi, ya, Tuhan dikasihinya, ya kan, Tuhan mengasihi kita, dia memberikan anugerah kepada kita. Apa yang kita harus kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Itu yang harus kita kenakan dalam kehidupan kita. Jadi berbahagialah orang, kembali lagi, berbahagialah orang yang murah hati, ya. Murah hati. Next, terakhir. Murah hati, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka beroleh kemurahan. Terima kasih, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, melalui ayat firman Tuhan ini yang sangat simpel, tapi kami belajar banyak hal, bahwa kemurahan hati merupakan bagian dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, kalau sebelumnya kami kurang bermurah hati, kami kurang bersimpati, kami kurang berbelas kasih. Hari ini Tuhan, ketika kami mendengar Matius 5 ayat 7 ini, biarlah segala sesuatu hati kami boleh terbuka untuk sesama kami semua. Bukan hanya kepada orang orang yang dikasih, orang-orang saudara kami, tetapi orang yang di luar sana yang memerlukan Tuhan. Biarlah kemurahan hati kami bisa terpancar kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang kami boleh dapat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. 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 Shalom. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami boleh ada di satu hari lagi Tuhan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan memboleh kemurahan di Matius 5 ayat 7. Terima kasih Tuhan buat pelajaran yang sungguh berharga pada pagi hari ini. Dari kebenaran firman-Mu itu, karena firman itu Engkau sendiri. Terima kasih buat hamba-Mu, Ibu Evangelis Ira Leni Lopularan Mapa, yang bawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kiranya kasih anugerah, penyertaan, pertolongan Tuhan sempurna buat Ibu Ira. Berkati pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaan. Suaminya Bapak Ivan Mapa dalam pekerjaannya, dalam aktivitasnya, biar jadi contoh garam terang berkat di dalam pekerjaannya, dalam pelayanan mereka. Diberkati anak cucu menantu, usaha pekerjaan anak-anak cucu menantu mereka Tuhan. Biar apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Kemana mereka pergi ada keberuntungan, dan mereka menjadi orang-orang yang murah hati, dan Kristus Yesus terlihat dalam kehidupan mereka menjadi suratan yang terbuka. Tuhan, Kau memberkati segala doa, permohonan, kerinduan Ibu Ira Leni Lukulan Lalan Mapa, Tuhan. Hamba-Mu saat ini berdoa secara khusus buat Bapak Rolf, yang hari ini Tuhan merasa tangan kiri dan kaki kirinya begitu lemas. Kami segala manusia, Tuhan mengasihi dia, tetapi kami tahu kasih belas kasihan Tuhan lebih luar biasa. Kau yang memperhatikan Bapak Rolf, Lalan, karena dia anakmu, dia biji matamu, ada di hati, di pikiran, dan di rancanganmu, Bapak. Engkau tahu kerinduan hati yang Kau tahu Tuhan, Kau akan jawab doa-doanya bahwa dia semakin dekat mengenal Tuhan secara pribadi dengan luar biasa. Karena Tuhan mengasihi, Tuhan izinkan kaki kiri dan tangan kirinya mengalami kelemasan. Kami yakin dan percaya Tuhan juga akan siapkan kesembuhan yang luar biasa, kesembuhan yang total dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Bapak Rolf sudah sembuh dan akan menjadi kesaksian. Tuhan, kami yakin musim ini membawa dia semakin dekat takut Tuhan dan cinta Tuhan, mengandalkan Tuhan. Diberkati medis, para medis, atau ada obat yang dia konsumsi Tuhan. Kau akan berikan jalan keluar, Kau akan cukupkan biayanya, Kau akan cukupkan segala kebutuhan Bapak Rolf dan Ibu Ira serta keluarga dan keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu kami punya Tuhan Yesus yang begitu murah hati bagi setiap kami. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Roh Kudus yang manis. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat Pastor Kemal bersama Ibu Weni. Kau lihat hati kedua hamba-Mu ini, ada hati Bapa, ada belas kasihan dalam hati mereka, ada kemurahan Tuhan. Biarlah Kau pakai lebih dalam lagi pelayanan Pastor Kemal dan Ibu Weni Laiha di Mamusung. Kau pakai kedua hamba-Mu dengan cara-Mu yang ajaib dan luar biasa. Kemurahan, kebajikan, kasih Kristus melimpah dalam hidup dia, hidup hamba-Mu ini. Biar apapun yang kedua hamba-Mu ini lakukan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, hikmat marifat, wibawa Kristus, semua melengkapi pelayanan kedua hamba-Mu ini. Diberkati dalam pelayanan rumah tangga, usaha, pekerjaan, perjalanan yang Kau buat berhasil, apa yang dia kerjakan jadi emas. Pelayanan yang memberkati banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Kami sungguh berbahagia ya Tuhan, tempatkan kedua hamba-Mu ini di PBS Ministry, yang semakin hari membuat kami, Kau pakai kedua hamba-Mu ini membuat kami semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus. Kami mengenal Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Apapun yang kedua hamba-Mu ini rindukan dan doakan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya seturut dengan apa dan ketentuan Tuhan bagi kedua hamba-Mu ini. Diberkati mereka dengan cara-Mu yang luar biasa ya Bapa, Kau yang mengetahui hati dan kerinduannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Mami Tina Diana ya Tuhan. Engkau tahu di usia indah Mami ini Tuhan, Kau masih pakai Mami untuk menjadi suri teladan bagi setiap kami, menjadi tiang doa bagi keluarga ini dan bagi orang-orang di sekitar Mami, keluarga dan keluarga besar Mami. Biar lalu melalui hidup Mami nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mami membawa kami semakin dekat dan takut akan Tuhan. Dan Mami semakin lagi militan dalam Tuhan. Mami memberikan kasih contoh kemurahan hatinya bagi setiap orang di sekitar kami, agar Kristus Yesus nyata dalam hidup Mami. Terima kasih Tuhan, kesehatan, kekuatan bagian hidup Mami. Pertolongan penyertaan Tuhan sempurna. Apa yang Mami doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa buat Ibu Tirsa Yolanda Haspers Tuhan. Engkau yang tahu keberadaan Ibu Tirsa saat ini sedang mengantar adiknya ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun Ibu Tirsa berada,
kemurahan Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan apapun yang dia rindukan, dia doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Apapun keperluannya, kebutuhan Tuhan yang akan cukupkan. Berkati pelayanannya rumah tangga, anaknya Keisha Tuhan. Kami yakin dan percaya dimanapun keberadaan Keisha, apa yang dia kerjakan, Tuhan yang Maha Tahu, bahwa dia semakin dekat takut Tuhan dan cinta Tuhan. Karena kami yakin dan percaya dua orang, tiga berkumpul dalam namamu, Engkau hadir Tuhan. Dan doa orang benar bila dengan sungguh didoakan besar kuasanya. Terima kasih Tuhan. Diberkati kehidupannya, diberkati pribadinya, diberkati di mana dia berada, agar Keisha menjadi contoh garam terang dan berkat. Diberkati pelayanannya Ibu Tirsa, usaha pekerjaannya. Dan hamba berdoa juga secara khusus buat Bapak Kris Tuhan. Dimanapun Pak Kris harus berada ya Tuhan, kemurahan Tuhan dinyatakan, perlindungan Tuhan sempurna, apa yang dia kerjakan, Tuhan buat berhasil, perjalanannya beruntung, apa yang dia doakan dan rindukan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya, dan apa yang mencukupkan kebutuhan keluarga ini. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa juga buat Bapak Harvey ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui musim ini Engkau yang tahu, melalui terapinya, melalui apa perawatan para medis, apa yang dia butuhkan, Tuhan pasti akan memberikan tepat pada waktunya. Karena caramu begitu banyak, caramu untuk menolong setiap kami. Karena Engkau tidak akan membiarkan kami menjadi orang yang terlantar, orang yang meminta-minta, orang yang tidak terperhatikan. Karena kami tahu kami punya Tuhan Yesus yang murah hati. Engkau akan murah hati kepada setiap kami, khususnya kepada Bapak Harvey. Engkau tahu yang dia butuhkan hari ini ya Tuhan. Saat-saat ini adalah penyangga untuk kaki kanannya, yaitu alatnya seperti arkilik. Kami yakin dan percaya Tuhan akan cukupkan biayanya. Berapapun itu Tuhan akan kirimkan dengan caramu Bapa. Kau akan kirimkan orang-orang. Pertolonganmu tepat pada waktunya. Hati-hati yang murah. Hati-hati yang berbelas kasihan. Dan apapun yang keluarga ini butuhkan. Apa yang dibutuhkan Bapak Harvey, Tuhan akan cukupkan tepat pada waktunya. Kesehatan, Tuhan pemulihan akan menjadi bagian Bapak Harvey. Kau pakai para medis, kau pakai terapi-terapinya itu Tuhan menjadi saluran berkat kesembuhan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Karena oleh kuasamu, oleh bilur-bilurmu, Bapak Harvey sudah menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat Pastor Linda Mamusung bersama suaminya Pak Wawan dan keenam anaknya. Diberkatilah keluarga ini, apa yang mereka rindukan, doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Diberkati pelayanan di Grand Forest Bogor. Kau tambahkan jiwa-jiwa yang takut Tuhan, yang militan, yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kau pakai ministrinya untuk mengembang, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Diberkati pelayanannya, rumah tangganya, usaha pekerjaan perjalanannya. Apapun yang mereka butuhkan, Tuhan akan cukupkan. Apa yang mereka doakan dan rindukan, Tuhan akan jawab bagi Pastor Linda, Pak Wawan, dan keenam anak-anaknya Tuhan. Kau pakai anak-anaknya, turuna-turuna muda ini, baik David, Nathaniel, Daniel, dan adik-adiknya, menjadi orang-orang, anak-anak muda yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang militan, jadi ujung tombak pemberitaan Injil. Mereka akan menjadi contoh, jadi berkat di mana mereka berada. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan pakai orang-orang muda ini dengan caramu yang luar biasa. Mereka diberikan roh takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, pandai dan cerdas. Terima kasih Bapak Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat Bapak Darta beserta istri, anak-anaknya. Diberkati pelayanan mereka, pekerjaan, perjalanannya. Dimanapun mereka berada, pertolongan penyertaan Tuhan sempurna. Mereka belum menjadi berkat, orang-orang yang murah hati dan melihat orang akan melihat kasih Kristus ada dalam kehidupan Bapak Darta dan keluarga serta keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, Kau akan mencukupkan kebutuhannya, Kau akan jawab doa-doa yang apapun yang mereka rindukan tepat pada waktunya Tuhan dan ketentuan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa juga Tuhan buat Cece Meli yang ada di Surabaya, buat Ibu Nori Ari, buat Ibu Beatrice Tuhan, atau Ibu Debbie yang pernah ada bersama kami. Engkau memberkati keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Mereka menjadi orang yang takut Tuhan, yang militan, menjadi berkat di mana mereka berada, dan menggambarkan orang-orang percaya yang menjadi contoh Kristus dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati apa yang mereka doakan, mereka Tuhan akan jawab tepat pada waktunya, dicukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Pastor Julius Go beserta istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Pelayanannya Tuhan berkati, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Pekerjaan, usaha, perjalanan Tuhan buat berhasil. Apa yang mereka rindukan, doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan cukupkanlah segala kebutuhan Bapak Pendeta Julius Go beserta istri, anak, dan keluarga serta keluarga besarnya. Mereka juga menjadi orang-orang yang murah hati, menjadi berkat teladan di mana mereka berada.
Hamba juga berdoa ya Tuhan buat Pastor Yohanes Parapat beserta Mami Grace, Grace Mercy dan Shalom. Kau pakai keluarga ini menjadi keluarga yang lebih lagi militan, takut Tuhan, cinta Tuhan, menjadi berkat garam terang. Dan kami yakin dan percaya melalui doa-doa yang kami panjatkan, Pastor Yohanes akan menjadi orang yang lebih militan, lebih takut Tuhan, lebih cinta Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Dan kami yakin pelayanannya membuat banyak orang datang kepada Tuhan. Kau berkati pelayanannya, mengembang ke kanan ke kiri, menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkati kesehatannya, Tuhan cukupkan kebutuhan keluarga ini. Apapun yang mereka doakan dan rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan akan berikan jalan keluar bagi setiap apa yang punya mereka hadapi. Dan Mami Grace menjadi berkat yang doa bagi anak, suami, keluarga, dan keluarga besarnya. Jadi istri yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, tunduk kepada suami. Grace Mercy Shalom tumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, pandai dan cerdas. Dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di mana mereka berada menjadi berkat orang-orang yang murah hati. Dan orang-orang akan melihat kemurahan Tuhan ada pada hidup anak-anak ini dan menjadi berkat di mana mereka berada. Tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah Yesus. Kesehatan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna buat Pastor Yohanes, buat Mami Grace, Grace Mercy, dan Shalom. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Daniel yang saat ini dalam perjalanan ke kantor. Dia akan tiba dengan sangat baik Tuhan. Pasukan malaikat Tuhan memagari Daniel dan setiap kami. Tutup bungkus anakmu ini dengan kuasa darah Yesus dan setiap kami. Tutup bungkus apa yang dia kerjakan, apa yang dia doakan dan rindukan Tuhan akan berkati dan jawab tepat pada waktunya. Keputusan-keputusan yang dia ambil hanya dia konfirmasikan kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan dia Tuhan tanda-tanda yang ajaib. Apapun yang harus putuskan dia kerjakan. Tuhan yang akan memimpin menuntun dia. Mau dia hanya mengandalkan Tuhan. Karena Daniel anakmu, dia ada di hati, di pikiran, dan di rancanganmu, Bapak. Masa depannya milikmu, pasangan hidupnya Tuhan akan siapkan. Orang yang takut Tuhan, pribadi yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang membawa Daniel semakin militan dan takut akan Tuhan Yesus. Diberkati pekerjaannya, pimpinan, karyawannya, leader-leadernya, dan manajemen di tempat dia kerja, leadership yang ada di sana, menjadi orang-orang yang takut Tuhan, karena Amba tahu Tuhan di sana banyak orang percaya. Biarlah orang-orang yang bekerja bersama Daniel menjadi orang-orang yang takut Tuhan, yang berintegritas, yang menjadi contoh bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Engkau sungguh luar biasa ajaib dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat kehidupan hamba, untuk hamba semakin dekat takut Tuhan dan militan dalam Tuhan Yesus. Punya punya hati yang berbelas kasihan, yang murah hati kepada sesama. Terutama hamba mengasihi Tuhan Yesus di atas segala-galanya, memprioritaskan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat PBS, biar PBS ini menjadi efektif, menjadi bagian dari perluasan kerajaan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Kau pakai PBS melalui siaran YouTube atau Facebook atau media sosial lainnya Tuhan, untuk siapapun yang mendengarkan Tuhan renungan firman ataupun ibadah di PBS ini, mereka Tuhan akan menerima berkat yang sama. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan beri penghiburan, orang-orang yang kekurangan Tuhan akan cukupkan kebutuhan mereka, orang yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Diberkatilah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, merenung dan melakukannya oleh pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami rindu Tuhan bangsa ini, Tuhan, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum mendengar berita keselamatan dan Injil keselamatan, mereka akan dijelikan mata rohaninya, telinga rohaninya, untuk mereka datang kepada Tuhan Yesus. Setiap orang yang belum mengenal Tuhan, lututnya berlutut dan yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu, transformasi terjadi. Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, dan rakyatnya aman dan makmur Tuhan. Karena kami tahu Indonesia ada di hati, di pikiran, dan di rancangan-Mu, Aba, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkati pemerintahnya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat sipil maupun militer, tertinggi, terendah, pusat maupun daerah. Tuhan MPR, DPR, DPRD-nya, Angkatan Darat, Laut, Udaranya, Kejaksaan, Kepolisian, Kehakimannya, Pemda tempat di mana kami berada Tuhan, dari kelurahan, RW, dan RT. Mereka akan bekerja dengan roh takut akan Tuhan. Pakai setiap orang-orang percaya menjadi orang-orang yang berintegritas dalam pemerintahan, menjadi contoh berkat dan teladan Tuhan, orang-orang yang murah hati dengan kebijakan-kebijakan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mau tutup doa pagi ini dengan doa syafaat ini, dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, kiranya doa ini menjadi dupa yang harum, berkat bagi banyak orang, dan menyenangkan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
serta ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih buat semua yang sudah hadir dan semua yang akan melihat dalam tayang ulangnya. Diberkatilah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Kita akan tutup dengan doa dan doa berkat dari hambanya Pastor Kemal Mamusung sebelum kita masuk di acara puncak, kalau kata Pastor Kemal, untuk berdiskusi. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang begitu indah. Bagaimana orang yang berbahagia adalah orang yang bermurah hati, orang yang bersimpati. Biarlah hal ini menjadi pergumulan kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang yang bermurah hati. Agak sulit Tuhan, tetapi ajar kami Tuhan, karena itu adalah sesuatu yang berbahagia, yang merupakan eh, dikatakan bermurah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan, di mana Engkau memberikan kemurahan kepada orang-orang yang bermurah hati. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan menerima berkat. Kita mengangkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sorry, batuk. Terima kasih. Kita masuk di dalam acara puncak. Seperti yang Ibu Fani bilang, acara puncak. Sorry. Mungkin ada, ini dari tadi memang firman Tuhannya cukup panjang, tetapi kita cuma bicara satu ayat. Bagaimana kita menggali ayat itu. Bagaimana orang yang bermurah hati menurut pandangan Tuhan. Apa sih yang Tuhan inginkan kepada orang-orang yang bermurah hati? Kita banyak belajar ya hari ini. Mungkin ada yang memberi tanggapan bagaimana kita bermurah hati, kita berempati kepada orang-orang yang mengalami masalah-masalah sama seperti kita yang mengalami. Mungkin kita semua dalam keadaan bermasalah atau apa, kita dalam keadaan berduka. Kita sebagai orang-orang percaya, kita harus apa ya? Harus apa? Mendalami lah bagaimana kita belajar sama seperti Tuhan Yesus. eh, mem- Tuhan Yesus bermurah hati kepada kita. Kalau kita lihat ada beberapa hal yang kita belajar, mungkin ada yang bisa kasih masukan. Yang pertama adalah murah hati adalah respons atas anugerah keselamatan. Ada respons kita atas anugerah keselamatan dari Tuhan kepada kita. Ada lagi nggak? Apa sih murah hati dalam kehidupan kita? Ini definisi murah hati atau simpati atau berbelas kasih. Apa sih? Murah hati, kalau poin pertama yang saya ambil kesimpulan, saya nggak tulis di sini, bahwa murah hati adalah respons atas anugerah. Respons kita ketika kita sudah diselamatkan, ya kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Terus respon kita yaitu kita bermurah hati. Ada yang lain nggak? Murah hati. Kalau ini langsung buka mic ya. Murah hati, poin kedua, kalau kalau belum ada sambil mikir-mikir ya. Apa sih murah hati kira-kira yang dari tadi kita dengar-dengar nih? Poin kedua adalah, kalau satu adalah respons keselamatan kita. Kita bermurah hati. Poin kedua, kalau yang saya boleh tulis di sini, murah hati ketika kita itu murah hati adalah murah hati, belas kasih, simpati adalah sifat ilahi yang Kristus ajarkan kepada kita. Itu adalah sifat-sifat Kristus yang Kristus ajarkan kepada kita. Jadi contoh kehidupan kita adalah gambar dan rupa Allah, itu diperlihatkan dari kemurahan hati Tuhan Yesus kepada kita.
Ada lagi nggak kira-kira? Apa sih murah hati? Apa sih murah hati? Apa sih murah hati, simpati, atau belas kasihan kita, ya? Murah hati, ketika kita murah hati itu bagaimana? Tadi satu dua ada respon ilahi. Terus ada lagi nggak kira-kira? Ketika kita bermurah hati, artinya apa? Kita nggak berdiam ketika kita melihat orang lain bersedih, ya. Ketika ada Tirsa, oh ya, saya tolong didoakan ini, kita berempati gitu. Jangan ketika kita lihat bilang, doakan adik saya begini, oh ya kita pesta pora gara-gara Tirsa adiknya begitu, kan nggak begitu gitu. Itu nggak yang Tuhan ajarkan. Bagaimana? Jadi yang poin ketiga, murah hati adalah bagaimana kita tidak berdiam ketika kita tahu ada orang yang kesusahan. Ada lagi nggak kira-kira? Saya nggak tulis di sini supaya kita bisa diskusi, makanya ini bahan diskusi. Murah hati itu bagaimana gitu? Murah hati adalah pertama karena anugerah, murah hati karena sifat ilahi Tuhan. Dia murah hati. Murah hati yang ketiga adalah bagaimana kita ketika kita lihat orang-orang di pinggir jalan, kita nggak berdiam, nggak, cuek aja. Tadinya kita berdiam, sekarang kita udah enggak nih, gitu. Kita belajar dari Kristus gitu. Dia kan ada banyak ayat firman Tuhan bagaimana Tuhan itu berempati, kesian lihat orang-orang yang miskin. Bukan dia melihat orang kaya segala macam, enggak gitu. Ada lagi? Kira-kira bermurah hati bagaimana? Ayo silakan. Ada ide nggak nih? Mengampuni orang Aku lain. Mengampuni orang, ya. Itu salah satu bagaimana kita simpati, kita kita berbelas kasih. Ampuni dia. Itu salah satu juga gitu. Bagaimana kita bermurah hati, kita nggak mengeraskan. Bisa nggak kita nggak mengampuni? Kita bisa nggak mengampuni, ya? Atau bisa nggak kita, oh ya, gue udah ngampuni lo, ya kan? Tetapi gue nggak mau lihat muka lo lagi, gitu. Lo jangan lewat di depan kita. Itu bukan bukan bermurah hati yang Tuhan ajarkan. Ada lagi nggak kira-kira? Mengampuni, tulis. Nah, ada yang mau tulis, boleh kita tulis gitu. Bagaimana kita aplikasikan murah hati kita. Kira-kira bermurah hati itu bagaimana? baik, Shalom, selamat pagi. Oke, Bu Fani. Ya, Pak Fani dulu lah ya. Jadi kalau dari Fani dapatnya di kemurahan ini, sebenarnya Fani kan akhirnya belajar lagi. Apa sih kemurahan itu? Apa sih bahasa aslinya? Apa sih dasar firmannya? Jadi kata kemurahan itu kalau dalam bahasa Yunani kan, bahasa Yunaninya kan bahasa aslinya itu kan krestotes. Krestotes itu artinya murah dan hati. Jadi kalau di kemurahan hati itu diartikan sebagai sifat dasar orang percaya yang penuh belas kasihan. Jadi kalau orang yang penuh dengan belas kasihan, dia oleh pimpinan Roh Kudus, karena itu sifat dasar orang percaya loh. Jadi kalau kita bilang kita orang percaya, tetapi kita nggak pernah punya belas kasihan atau nggak ada belas kasihan atau gimana tentang belas kasihan, kita dipertanyakan kita orang percaya atau bukan. Kalau kita orang percaya dalam Kristus Yesus, suka tidak suka, mau nggak mau, itu adalah sifat dasar. Saya udah belajarin lagi tuh bahasa aslinya. Jadi sifat dasar dari kemurahan hati itu adalah orang yang penuh loh, bukan orang yang setengah loh, orang yang penuh. Penuh itu jadi gini, penuh dengan kesabaran, penuh dengan pengampunan. Even orang itu mungkin begitu luar biasa menyakiti kita, tapi kita masih bisa doakan bukan karena kita doakan karena kesel, tapi kita doakan karena kita kasihan. Apalagi orang tersebut yang udah tahu firman tapi masih melakukan kejahatan-kejahatan gitu. Karena kita gampang doain kalau orang itu belum kenal firman, dia jahat, kita masih gampang doainnya, Pastor. Kita akan bilangin Tuhan ampunilah dia karena dia nggak tahu apa yang dia buat. Tetapi lebih berat lagi kalau kita mendoakan tuh dengan penuh tulus ikhlas ya, dengan kemurahan hati kita kebajikan. Karena di sini bahasa aslinya itu sifat dasar orang percaya itu belas kasih dan kata dasar yang lainnya adalah melakukan segala segala kebaikan. Tapi karena seorang percaya, kita dengan dasarnya kasih Kristus. Karena Kristus itu adalah kasih. Kasih itu is love. Love itu is action. Gitu. Jadi orang yang punya belas kasih itu harus ada actionnya. Nggak cuma berdoa aja. Apa yang Tuhan bikin sama dia. Kalau dia ada waktu, apa dia punya waktu, ya waktu. Dia bisa berdoa, dia harus berdoa. Kalau dia punya apa yang Tuhan titipkan dari hidupnya, dia harus bermurah hati. Khususnya mengampuni orang yang udah tahu firman.
itu juga kadang-kadang lebih berat. Nah, itu juga kemurahan. Terus apa? Tidak mengingat-ingat kesalahan orang, itu juga kemurahan ternyata. Satu lagi, ada beberapa lagi mungkin banyak nanti ditambahkan. Tapi salah satunya gini, eh, memberi dari kekurangan itu murah hati loh, karena nggak gampang. Kalau kita punya, kita memberi itu gampang. Gampang banget. Kita punya 5, kita kasih 2 atau 2,5, 1,5 gampang. Tapi kalau kita punya 1, kita harus berbagi setengah-setengah, itu belum tentu gampang gitu. Tetapi kalau orang yang punya kemurahan hati dengan sifat dasar orang percaya, dia nggak terbeban gitu. Karena dia tahu panggilannya sebagai orang percaya adalah orang yang harus bermurah hati seperti itu. Jadi dia memberi, mengampuni, mengasihi, punya aksi ya. Jadi melakukan gitu. Ada actionnya gitu. Itu dia lakukan bukan karena beban, tapi karena panggilannya sebagai orang percaya. Kalau yang saya pelajari seperti itu, Pastor. Terima kasih, Terima Tuhan. kasih. Mungkin ada lagi dari yang lain. Jadi banyak hal ya kita dari bermurah hati. Apa sih yang kita dapat ini gitu. Silakan, Tirsa, Bu Tirsa. Ya. Go ahead. Tetapi bicara mengenai murah hati, terkadang menurut pandangan kita, kita melakukan itu dengan tulus ya, kita melakukan itu dengan segala keberadaan kita ya. Namun ada aja suara-suara yang kadangkala bilang, itu cuma sekedar pencitraan aja supaya dilihat orang. Dan itu sering saya rasakan gitu. Jadi akhirnya saya pikir, oh kalau kita bermurah hati, kalau kita melakukan sesuatu, sudahlah biar aja nggak usah ada orang yang tahu lah gitu. Karena banyak banyak sekali hal-hal yang semacam itu yang dialami. Namun kalau kita memiliki sikap hati yang benar untuk melakukan seperti yang tadi disampaikan sama Ibu Fani, bahwa ya lakukan aja bagian kita. Yang bagian yang Tuhan menilai adalah antara kita dan Tuhan. Nah, yang seperti itu kadangkala di dalam diri saya terjadi perlawanan, pertentangan gitu ya. Tetapi dengan pelayanan pada pagi hari ini, saya mau belajar untuk tetap tenang, tetap melakukan bagian kita, tetap mengharapkan yang terbaik bisa terjadi atas orang itu, dan yang terbaik juga bisa terjadi atas diri kita. Itu yang saya alami dari firman Tuhan yang pagi hari ini disampaikan. Oke, terima kasih. Ada lagi? Memang banyak ya bagaimana kita mengupas bagaimana ini belas kasih. Ya, apa sih yang Tuhan inginkan kita Aku belajar? coba ini deh, bukannya Silakan. karena aku lupa ya, tapi yang aku tangkap dari belas kasih, basicnya adalah pertama kali, tadi kita udah belajar, tapi penekanannya kalau di saya kembali seperti di 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita semua itu bisa berbelas kasih karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita bisa merefleksikan kasih yang ada di Kristus itu ketika tadi seperti Ibu Fani bilang standarnya orang percaya. Jadi ada hatinya Tuhan yang dia titipkan kepada kita sehingga kita ini menjadi alat-alatnya, sehingga kita bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan untuk membagikan akan kasihnya Kristus. Karena kembali lagi kalau saya lihat pembelajaran yang part kelima ini bukanlah suatu pilihan. Kita nggak bisa katakan, saya mau ikut ini aja deh, eh, pembelajaran yang apa yang seperti yang diajarkan yang pertama aja, saya mau yang haus dan lapar aja. Saya nggak mau nih yang murah hati atau berbelas kasihan. Di sini kita belajar, saya khususnya belajar, nggak ada pilihan di sana. Yang Allah inginkan kita belajar pelan-pelan bertumbuh menjadi orang yang seperti tadi Bu Fani bilang, orang yang kepenuhan, berarti orang yang utuh. Jadi belajar secara utuh semakin mendorong kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan yang seperti juga Pak Kemal bilang bahwa kita ini harus menjadi serupa seperti Kristus karena kerinduan kita itu adalah condongnya ke sana kepada patternnya kita gitu.
untuk kita akhirnya bisa menikmati sukacita yang sejati atau kebahagiaan yang sejati. Kalau dari saya itu sehingga kita bisa memiliki eh, bukan hanya apa kalau bahasa ini kan suka kita memiliki bersepenanggungan kepada mereka. Nah, pada saat kita melakukan itu, tadi sebenarnya saya juga udah mau siapin Kolose 3:12 yang relate banget dengan ayat ini, tapi saya mau lebih mundur lagi ke bawah tentang Kolose 3:23. Di sana kan bunyinya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita standar sebagai kita punya label baru sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita percaya bahwa ini adalah ini adalah perintah, bukan adalah pilihan. Boleh deh kamu pilih nih berbahagia yang versi eh, apa haus dan lapar aja. Yang ini kalau kamu nggak, ini bukan multiple choice, tapi ini adalah perintah kalau saya bilang. Karena apa? Tadi 1 Yohanes 4:19, Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kita bisa memiliki belas kasih itu untuk kita bagikan ke orang lain. Kalau dari saya sih itu saat ini. Terima kasih. Oke, Ya, terima kasih. Makin melebar lagi, belas kasih lagi. Oke, ada lagi ya Mami dulu deh. Mami dulu. bersepenanggungan. Karena Ya, waktu biar berjalan ya Pester, Mami ya Pester. oke, Mami. Shalom semuanya. Kalau kita sekarang lagi membahas Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi Tuhan Yesus kan menciptakan kita serupa dengan gambar kaliknya. Maksud Tuhan Yesus, kita juga harus menghidup kita seperti Yesus. Karena Allah itu adalah kasih adanya. Bahkan dia luar biasa ya, mau menyerahkan seluruh hidupnya. Diserahkannya tubuh darah, bahkan nyawanya. Jadi makin lebih lagi kita aja manusia diciptakan belum tentu kita seperti itu bisa melakukannya. Tapi Allah Kudus sanggup menolong kita. Dan saya sebagai kita orang percaya itu kewajiban ya. Karena Allah itu dari kasih adanya. Tuhan Yesus mengajarkan. Pertama, hukum pertama umpamanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segala kekuatanmu. Hukum kedua, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bukan dengan tulus hati, bukan hanya berbaik, hanya memperlakukan kasih atau belas kasihan kepada orang yang mengasihi kita. Bahkan katanya kalau musuh lapar juga kita harus beri makan, harus beri minum segalanya. Jadi itu nggak semudah yang kita ucapkan, saya ucapkan. Tapi Tuhan janji, Allah Roh Kudus, Roh Penolong itu sanggup menolong kita. Supaya kita punya hati seperti hati Yesus. Yang penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan. Setiap Tuhan masih beri kita hidup, aku minta Roh Kudus, berilah aku hati yang seperti hati Yesus. Mengasihi sama manusia, bahkan bukan hanya orang berbuat kepadaku yang baik, tapi musuh sekalipun. Jadi bahkan kata Tuhan Yesus, balaslah kejahatan dan kebaikan. Berdoalah bagi orang yang menaya kamu. Karena itu sudah Tuhan Yesus lakukan. Jadi aku pun, kita semua orang PBS, orang yang percaya, harus menjadi contoh tauladan teranggaran bagi orang sekitar kita. Pertama ada keluarga, baru orang sekitar kita. Jadi semuanya itu hanya bila kita punya hati seperti Yesus, Roh Kudus sanggup menolongku untuk aku punya hati seperti Yesus mengasihi sama, punya hati roh belas kasihan. Aku minta penuhi aku dengan buah-buah roh. Karena kalau kita tidak mempunyai buah-buah roh, kita tidak sempurna di hadapan Tuhan. Kita harus mempunyai kasih seperti hati Yesus, kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita punya roh belas kasihan, kita punya penuh dengan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kita harus berjuang, nggak segampang semudah itu mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri. Kita harus punya hati bermurah hati. Kita harus ada simpati, empati untuk orang yang
dalam ada masalah, umpamanya keluarganya ada yang Tuhan tiba-tiba saja dia sudah meninggal. Kita juga bukan cuma bilang aduh kasihannya si ibu itu, walaupun dia lain apa namanya, dia juga nggak percaya Tuhan, karena Tuhan bilang kan kita nggak boleh mengasihi hanya orang yang percaya sama kita, bahkan musuh sekalipun. Jadi orang yang lain pun dengan kepercayaan dengan kita harus berjuang, kita punya hati yang tulus untuk mengasihi dia, karena Tuhan Yesus sudah lakukan itu. Roh Amin. Kudus, mampukanlah untuk kita punya hati yang tulus untuk orang, bahkan kata Tuhan mengasihi orang yang paling hina di muka bumi, kita memuliakan Tuhan. Jadi hanya Tuhan Yesus contoh teladan yang sempurna. Amin. Jadi kita harus hidup sama seperti Kristus, sempurna seperti Bapa di surga. Amin. Pertolongan kita datang Roh Kudus dan Roh penolong bagi kita. Terpuji nama Tuhan. Jadi hanya Roh Kudus yang mampukan kita punya hati seperti Yesus, punya hati Roh belas kasihan, Amin. punya berbelah hati seperti Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Tuhan. Yesus. Amin. Terima kasih, Mami. Luar biasa. Berarti kita harus seperti Kristus, ya. Itu adalah gambaran Kristus. Amin, saudara. Kita kembali lagi. Ada lagi Ira, belum? Bu Ira. Ya, baik. Eh, Pelajaran yang saya bisa dapatkan setelah kita apa ya mempelajari khotbah di bukit itu kan sudah kita lewat lalui semua rendah hati, bertobat, berduka cita atas dosa, sikap lemah lembut dan sabar, mencari kebenaran dan dengan sepenuh hati. Sekarang kita adalah menjadi pribadi yang penuh belas kasih, jadi gitu ya. Nah, sekarang kita ini membahas tentang murah hati. Apa sih itu murah hati gitu? Murah hati itu ya untuk aku eh, orang yang murah hati itu adalah yang berbelas kasih, udah pasti ya, berbelas kasih. Kita mengampuni itu juga bagian dari situ. Terus yang seperti tadi kita sudah dengarkan juga itu tentang orang Samaria yang baik hati itu apa namanya menolong orang lain tanpa menuntut balasan, mengharapkan balasan. Jadi seperti kita sama-sama ya kita tahu kalau kita mengasihi teman, keluarga, terus orang-orang yang membutuhkan, tapi kita juga harus sebetulnya juga apa namanya mengasihi musuh kita sekalipun gitu ya kan. Musuh kita itu memang berat berat sekali untuk kita lakukan musuh loh gitu kan. Ampuni mereka atau apa-apa segala macam seperti tadi sudah dijelaskan juga Pastor Kemal sudah jelaskan bahwa eh ya aku ampuni tapi jangan sampai aku apa namanya ketemu lagi gitu ya. Mungkin jangan sampai deh gue lihat orang itu lagi atau apa segala macam seperti itu. Nah itu apa namanya bagian yang Tuhan tuntut dari kita. Tuhan tuntut dari kita gitu. Jadi kita harus melakukan sama seperti Mami Tina bilang, kita harus menjadi cerminan dari eh, apa namanya pribadi Yesus itu sendiri. Dan yang satu hal juga menurut saya itu adalah murah hati itu kemurahan hati itu dilakukan oleh Yesus sendiri untuk mati di kayu salib. Ya kan? Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, apa jadinya untuk dengan kita? Seperti itu, seperti apa namanya? Ya Bapak mengampuni kita itu dengan cara itu karena kemurahan hati Bapak itu sendiri. Demikian sih dari saya untuk pelajaran pada hari ini. Terima Ya, kasih. terima kasih, Bu Ira. Semua sudah ya. Jadi ada banyak hal yang kita bisa belajar bahwa murah hati itu adalah bagian kita.
bukan hanya bagiannya Kristus, enggak, itu bagian kita gitu. Ada banyak hal tadi yang kita belajar. Murah hati itu bukan karena kita punya duit banyak kita bermurah hati, enggak juga gitu. Tadi ya, bukan dilihat dari keuangan kita, tetapi hati kita, apakah kita bersimpati, berempati, ikut merasakan eh, penderitaan orang, itu yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan aja melakukan hal yang demikian. Oke, demikian firman Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang kita akan belajar lagi nanti next. Karena ini baru bagian kelima, masih ada bagian keenam, bagian ketujuh, bagian ke-8. Firman Tuhan ini luar biasa. Makanya kan bukan hanya bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi orang yang non-Kristen mereka boleh belajar dari apa? Dari apa yang Kristus khotbah di bukit ini. Mereka belajar. Orang-orang Kristen mungkin di luar sana banyak yang eh, mengatakan bahwa dia Kristen, tetapi mereka nggak bermurah hati. Ya, tetapi kita belajar bahwa kita bukan hanya kita tahu kita Kristen, tetapi kita melakukan. Bahagia untuk yang murah hati, karena itu Tuhan akan memberikan kemurahan buat kita. Demikian firman Tuhan. Oke, kita tutup. Ada siapa Bu Fani? Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami baru selesai dalam sesi belajar tentang Matius 5 ayat 7, bagaimana orang yang hidup berbahagia kalau dia memiliki kemurahan hati, karena mereka akan mendapatkan kemurahan dari Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sepanjang umur hidup kami, khususnya sepanjang hari ini, kami bisa aplikasikan firman ini, kami dengar, kami renungkan, dan kuatan oleh Roh Kudus dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih buat hamba-hambamu yang telah men-sharingkan, mendiskusikan, dan kami sampai pada akhirnya ini. Biar sepanjang hari ini kemana kami pergi dan melangkah, terang kasih Kristus, kemurahan-Mu yang telah terlebih dahulu dalam hidup kami boleh aplikasikan. Terima kasih Bapak di surga, kami akan bertemu esok hari di jam yang sama untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Segala puji, kuasa, hormat, kemurahan, kemuliaan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Kemal, Bu Ira, Bu